Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di channel Fresh Tika Ginting. Ketemu lagi dengan saya di sini. Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips buat teman-teman semua gimana agar kita tetap betah, tetap enjoy menjalani kehidupan di Jepang gitu. Ini tips sesuai dengan versi saya, menurut yang saya jalani. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua, mudah-mudahan cocok dan bisa diterapkan di kehidupan teman-teman semua. Nah, sebelum kita memulai tipsnya, mungkin perlu teman-teman ketahui bahwa hidup dan tinggal di Jepang itu atau di luar negeri itu bukanlah hal yang mudah, akan banyak tantangan dan akan banyak masa-masa sulit yang harus kita lewati. Tapi tenang saja, itu semua pasti bisa kita lewati. Dengan catatan, kita harus bisa mengontrol mood kita dan mengalihkan rasa bosan, rasa jenuh, atau apapun itu perasaan gak enak yang akan kita rasakan ketika berada di sini. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke tips pertama. Nah, untuk tips pertama ini mungkin kondisinya cocok untuk teman-teman yang baru nyampe di Jepang, udah dapat rumah, udah dapat tempat tinggal gitu ceritanya, udah masuk apartemen. Jadi yang pertama yang bisa kita lakukan, menata ruangan kita dengan menarik gitu, sesuai dengan selera kita, supaya kita nyaman dan betah tinggal di ruangan kita gitu, biar moodnya itu bagus gitu ketika kita berada di ruangan kita, di kamar kita, ataupun di rumah kita. Nah, yang kedua yang bisa kita lakukan, menjelajahi lingkungan sekitar tempat tinggal kita, mencari tahu fasilitas apa aja yang ada di lingkungan itu gitu. Kayak misalnya ada fasilitas nge-gym, ada tempat shopping, ada taman gitu. Pokoknya hal-hal positif yang membuat kita merasa bersyukur tinggal di lingkungan itu. Nah, dan ketika sewaktu-waktu kita ngerasa bosan, kita bisa pergi ke tempat itu gitu. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga. Poin ketiga ini mungkin ada hubungannya dengan poin yang kedua tadi. Temukan hobi yang bisa kita salurkan di sekitar lingkungan tempat tinggal kita itu. Kayak misalnya ada fasilitas nge-gym tadi kan, yang untuk yang memang suka nge-gym bisa mengatur waktunya untuk bisa nge-gym ketika waktu kosong gitu kan, atau jogging ke taman juga boleh. Kalau saya memang suka banget pergi ke taman, jogging atau sekedar jalan sore. Kadang mau juga belajar di taman karena memang suasana di taman itu bikin mood saya jadi makin bagus gitu. Makanya kalau saya emang betah berjam-jam berada di taman daripada saya di rumah gitu kalau misalnya libur gitu. Ketika pulang dari taman itu ada perasaan sukacita, ada perasaan pokoknya perasaan saya lebih baik lah ketika pulang dari taman gitu. Jadi boleh dicobain juga buat teman-teman nanti. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang keempat. Poin keempat, bergaullah dengan orang-orang yang baru gitu. Makanya kalau saya kalau jalan-jalan, meskipun misalnya nggak ada temen, kayak teman kita yang sesama orang Indonesia yang lagi bisa diajak, saya bakalan pergi sendiri kalau saya memang pengen jalan gitu. Karena menurut saya ketika saya pergi sendiri itu akan menjadi kesempatan buat saya untuk bisa berinteraksi dengan orang-orang baru yang akan saya temui ketika saya jalan itu gitu kan. Dan memang sesuai dengan pengalaman saya, beberapa kali ketika melakukan perjalanan sendiri, saya mendapatkan teman baru gitu. Oke, sekarang kita masuk ke poin kelima. Poin kelima, isi waktu kamu dengan baik. Jadi, kalau kamu punya banyak waktu kosong itu bakalan jadi pemicu untuk kamu memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan gitu, mencemaskan hal yang tidak perlu dicemaskan gitu. Jadi kalau kamu punya banyak kegiatan, kamu tidak akan punya waktu untuk memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan. Lakukanlah hal yang bermanfaat, yang kira-kira kamu happy melakukannya. Kalau saya suka merawat tanaman gitu. Nah,
dari merawat tanaman ini kita juga belajar gitu loh. Belajar memperhatikan, belajar merawat, belajar mengerti, memahami si tanaman ini dia butuhnya apa gitu kan. Dan ketika melihat pertumbuhan dan perkembangannya setiap hari itu bisa menjadi membuat mood saya menjadi lebih bagus gitu. Makanya ya saya suka melakukannya. Nah, boleh dicoba juga buat teman-teman, atau ada hal lain yang memang menjadi minatnya mungkin pelihara kucing. Tapi mungkin di sini pelihara kucing agak mahal kali ya perawatannya. Makanya kalau saya memang cari yang low budget aja. Hemat. Tapi kalau itu bisa buat teman-teman happy ya kenapa enggak, ya boleh aja gitu kan. Nah, sekarang kita masuk ke poin ke-6. Poin ke-6 ini menurut aku penting banget ini. Jadi poin ke-6, atur waktu liburan. Karena badan dan pikiran kita udah lelah, udah stres gitu, jadi kita butuh refreshing dong. Tapi liburan ini juga gak boleh terlalu sering, makanya kita perlu mengatur berapa bulan sekali kita mau melakukan liburan gitu. Karena liburan terlalu sering juga jadinya biasa aja feel-nya gitu. Sama kayak kita makan makanan yang enak. Ketika kita pertama kali makan rasanya enak banget gitu. Terus keesokannya lagi kita makan udah rasanya biasa aja gitu. Tapi ketika sebulan kemudian kita makan lagi rasanya pasti kembali enak gitu loh. Gitu juga dengan liburan ini, mungkin seperti itulah perumpamaannya. Nah, jadi kan sayang gitu ketika kita harus membayar mahal untuk sesuatu yang rasanya udah biasa aja gitu kan. Itu pertimbangannya buat saya. Tapi itu tergantung teman-teman juga sih. Nah, sekarang kita masuk ke poin ke-7. Poin ke-7 ini juga gak kalah penting dan bahkan menurut aku ini sangat penting. Poin ke-7, kita harus mengupgrade kemampuan dan kualitas kita. Berhubung kita hidup dan tinggal bekerja di luar negeri, kita harus selalu meningkatkan kualitas dan kemampuan kita, baik itu kemampuan berbahasa ataupun kemampuan bekerja. Karena kalau kita tidak bisa seperti mereka, kita bakalan jadi omongan dan itu bakalan menjadi tekanan buat kita gitu, tekanan di tempat kerjaan kita. Jadi ya itu, kita harus meningkatkan kemampuan dan kualitas kita agar kita tidak bisa diintimidasi oleh siapapun di tempat kerja gitu. Nah, sekarang kita masuk ke poin 8, poin yang paling penting. Di poin ke-8 ini, kita harus menanamkan kepada diri kita, kepada hati kita, bahwa dimanapun kita berada, kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang selalu melindungi kita, ada Tuhan yang selalu melindungi mereka, orang-orang yang kita cintai di tanah air. Jadi, dimanapun kita berada, semuanya itu kendalinya pada Tuhan. Mintalah pada Tuhan agar selalu melindungi kita dan melindungi orang-orang yang kita cintai. Dengan seperti itu, kita akan terhindar dari yang namanya rasa cemas, rasa takut. Insya Allah kita bakalan merasa lebih tenang gitu ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Maka dan ya kita juga memang harus beribadah gitu. Kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, itu dia 8 tips yang bisa kita terapkan untuk kita bisa tetap betah, tetap menikmati hidup dan tinggal di Jepang atau di luar negeri. Buat teman-teman yang punya pengalaman atau punya tips yang lain selain yang saya sebutin tadi, boleh di-share di kolom komennya di bawah. Atau buat teman-teman yang punya masukan juga boleh di kolom komen di bawah. Buat yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe, like, share, dan komen video ini ya teman-teman semua. Oke, jangan di skip dulu. Ada satu video di bagian belakang yang itu bonus buat teman-teman semua, hiburan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.